Kemarin kita belajar tentang akhlak terpuji apa? Sabar dan syukur. Ya, sabar dan syukur. Aku masih ingat apa itu sabar? Sabar berarti menerima. Ya, tabah menerima cobaan hidup atau ujian. Sabar menghadapi berbagai Ujian. ujian dan cobaan. Kemudian selain sabar ada lagi syukur. Apa itu syukur? Berterima kasih atas segala nikmat. Ya, berterima kasih atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari lawan dari akhlak terpuji. Akhlak apa? Tercela. Ya, lawan dari akhlak terpuji, akhlak tercela atau akhlak yang buruk. Ya kan? Akhlak terpuji berarti akhlak yang baik atau akhlak mulia. Dan akhlak tercela berarti akhlak yang buruk. Nah, di sini kita akan mempelajari dua bentuk akhlak tercela. Jadi dengan kita mempelajari materi hari ini, Ibu harapkan kalian bisa mengetahui dan memahami tentang akhlak tercela dan harus kalian hindari dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga kalian bisa menerapkan perilaku peduli, kerja keras, optimis atau tidak mudah menyerah dalam kehidupan sehari-hari agar kalian bisa menghindari perilaku tercela ini. Ini Bu. Jadi silakan kalian simak cerita yang akan Ibu sampaikan dan kalian tebak termasuk akhlak tercela apa yang Ibu sampaikan dalam cerita ini ya. Jadi di sini ceritanya si Fulan merupakan satu-satunya anak laki-laki yang memiliki dua orang adik perempuan. Jadi si Fulan tadi anak laki-laki yang memiliki dua orang adik perempuan. Dan si Fulan ini ingin selalu mendapatkan lebih daripada adik-adiknya, atau ingin ia menang sendiri, atau misalkan dia diberi uang oleh orang tuanya, maka si Fulan tadi ingin mendapatkan uang yang paling banyak. Tidak peduli adiknya dapat uang sedikit atau tidak diberi uang, yang penting dia mendapat uang yang banyak. Jadi si Fulan ini ingin selalu menang sendiri, ingin selalu lebih daripada orang lain atau daripada adik-adiknya, ingin merasa lebih bahkan kepada keluarganya sendiri. Nah, jadi sifat si Fulan ini apakah termasuk akhlak yang baik? Tidak. Jadi termasuk akhlak yang buruk atau akhlak tercela. Maka termasuk dalam bentuk akhlak tercela yang seperti apa dalam cerita tadi? Si Fulan yang ingin selalu menang sendiri. Egois, Bu. Iya, egois. Egois berarti ingin menang sendiri atau ingin dia mendapatkan lebih daripada orang lain, tidak peduli dengan keadaan orang lain, bahkan dengan orang-orang terdekatnya. Jadi artinya egois. Nah, egois dalam akhlak tercela ini disebut dengan, nah coba ini bisa lihat, Anania. iya, anania. Jadi egois itu disebut juga dengan anania. Sekarang kita tambah di sini. Jadi disebut dengan anania. Contohnya seperti yang Ibu ceritakan tadi. Berarti dia ingin selalu menang sendiri dan tidak mempedulikan orang lain. Nah, jadi benar di sini tertulis anania disebut juga dengan egois. Coba tolong bacakan dulu yuk. Setelahnya. Anania disebut juga egois, Ya. yaitu menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Iya, menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Pokoknya dia ingin selalu merasa lebih, ingin selalu menang, tidak peduli dengan orang lain dan meremehkan orang lain tadi. Jadi itu disebut dengan akhlak tercela anania. Dalilnya terdapat pada Quran surah Luqman ayat 18. Jadi coba tolong bacakan. Siapa yang ingin membacakan? Rahimah, Bu. Iya, Rahimah, persilakan. Berhubung ibu-ibu sedang berhalangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
lainnya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, jadi ayat ini larangan untuk berbuat sombong atau memalingkan mukamu karena sombong dan berjalan di muka bumi dengan angkuh atau merasa dirinya lebih baik, atau termasuk ayat ini menjadi ayat atau dalil larangan berbuat ananiah, karena ananiah di sini termasuk disebut dengan perilaku egois atau menghindari diri sendiri, bisa menimbulkan perilaku atau akhlak tercela lainnya. Jadi maksudnya satu akhlak tercela bisa menimbulkan akhlak tercela yang lainnya. Contohnya seperti apa? Karena dia merasa lebih daripada yang lain, karena dia mementingkan dirinya sendiri tadi, kemudian merasa lebih baik dari yang lain, merasa dirinya paling hebat, maka itu timbul lagi akhlak tercela yang lainnya, disebut dengan dia merasa lebih daripada orang lain. Sombong. Iya, berarti sombong bisa menimbulkan akhlak tercela sombong seperti tadi. Karena dia merasa lebih baik dan merasa menang sendiri, maka bisa memunculkan perilaku sombong. Misalkan dalam cerita tadi, simpulan tadi, dia mementingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan orang lain, maka dia ingin mendapatkan lebih. Berarti otomatis dia akan menjadi pelit dengan orang lain, atau disebut juga dengan pikir. Nah, jadi akhlak tercela ini bisa memunculkan akhlak tercela yang lainnya seperti sombong, kikir, dan yang lainnya. Jadi akhlak ini harus dihindari, jangan sampai kalian berakhlak tercela yang demikian. Kemudian di sini karena akhlak tercela atau yang buruk, maka juga akan menimbulkan perilaku atau dampak negatif. Nah, di sini disebutkan dampak negatif yang pertama, tolong bacakan Rima. Menimbulkan kekecewaan orang lain. Ya, menimbulkan kekecewaan orang lain. Terus yang kedua apa, Wahyu? Merusak hubungan persaudaraan. Ya, yang ketiga. Memutuskan hubungan silaturahim. Yang keempat. Dijauhi dalam pergaulan. Yang kelima, sulit mencapai ketentraman hidup. Jadi di sini ada beberapa dampaknya, dampak negatif menimbulkan kekecewaan orang lain. Misalkan Wahyu dan Rahimah ada diberi uang 2.000, maka berarti dibagi dua, jadi 1.000. Namun di sini Wahyu ingin mendapatkan lebih, dia ingin mendapatkan semuanya, berarti dapat 2.000. Maka di sini berarti Wahyu ingin menang sendiri, ingin mendapat lebih banyak daripada orang lain, maka akan menimbulkan kekecewaan orang lain, bisa menimbulkan kekecewaan orang lain. Misalkan Rahimah jadi kecewa karena sikap Wahyu yang demikian. Kemudian selain itu juga dapat merusak hubungan persaudaraan atau hubungan pertemanan, karena sikap yang demikian tidak disukai. Juga dapat memutuskan hubungan silaturahim. Kemudian juga dapat dijauhi dalam pergaulan karena tidak suka dengan sifat buruk yang seperti itu. Kemudian juga sulit mencapai ketentraman hidup karena dalam hidupnya selalu menginginkan lebih, karena egois tadi, tidak pernah merasa cukup. Nah, juga bisa menghasilkan perilaku negatif, ingin selalu mendapatkan lebih. Akhirnya sulit mencapai ketentraman hidup. Nah, itu yang disebut dengan ananiah atau disebut juga dengan egois. Ya, kemudian sampai sini pembahasan kita tentang ananiah. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Insyaallah paham, Bu. Insyaallah paham. Kemudian di sebelahnya itu ada lagi, apa itu akhlak tercela apa? Putus asa. Iya, putus asa. Jadi apa pengertian putus asa di sini? Coba bacakan Wahyu. Sikap atau perilaku yang merasa dirinya telah gagal atau tidak mampu meraih harapan dan cita-cita. Iya, sikap yang merasa dirinya telah gagal, kemudian tidak mampu lagi meraih harapan atau cita-cita. Itu disebut dengan Putus asa. Iya, putus asa. Apakah Hima pernah mengalami putus asa atau merasa gagal? Merasa gagal pernah, Bu. Ya, seperti apa contohnya?
belajar. Ya, terus belajar dan terus berusaha. Kemudian Wahyu, apakah pernah mengalami putus asa atau merasa gagal? Ada bu? Tidak pernah. Ada pernah? Ada pernah selalu berhasil. Dia buat selalu berjuang gue. Wih, mantap. Jadi Wahyu selalu berjuang. Berarti tiba-tiba Wahyu bukan orang yang mudah putus asa. Berarti terus berjuang walaupun pernah merasa gagal atau merasa sulit mencapai apa yang diimpikan. Pernah gue juga selalu berjuang. Wih, mantap. Wahyu harus selalu berjuang. Dan teman-teman yang lain juga harus selalu berjuang untuk meraih apa yang diimpikan. Berarti cara kita agar dapat terhindar dari putus asa, maka kita harus terus berusaha dan terus berjuang. Iya, berusaha dan berjuang, bekerja keras. Tidak mudah menyerah apabila apa yang dicita-citakan tidak sesuai dengan harapannya. Jadi di sini ada lagi dalil tentang larangan untuk berputus asa. Coba bacakan Wahyu. Wahyu tadi yang tidak pernah berputus asa, yang terus berjuang. Ada dalilnya di sini tentang larangan berputus asa. Quran surah Yusuf ayat 87. Ya, silakan bacakan Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rawhillah innahu la yayasu min rawhillahi illa al-qawmul kafirun. Ya, artinya dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Jadi dalam ayat ini jelas ditegaskan bahwa janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Seperti Rahimah dan Wahyu tadi yang tidak pernah berputus asa. Walaupun dia merasa sulit untuk mencapai apa yang diimpikan, bahkan pernah merasa gagal, tapi dia terus berusaha. Berarti kalian termasuk golongan orang-orang yang tidak berputus asa. Dan di sini disebutkan lagi, sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir yang tidak mempunyai keimanan atau tidak percaya atau tidak punya keyakinan akan ketetapan Allah, atau tidak berusaha, tidak berikhtiar. Hanyalah orang-orang kafir yang berputus asa tadi, yang tidak punya keimanan. Jadi kalian untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, maka harus bekerja keras, berusaha, dan bersikap optimis. Tahu optimis artinya apa? Optimis artinya yakin kita bisa mencapai apa yang diinginkan apabila kita mau berusaha. Ya, apabila kita mau berusaha. Kemudian berputus asa di sini karena merupakan akhlak yang tercela, maka juga akan menimbulkan dampak negatif atau dampak buruk. Coba di sini silakan baca kalimat. Yang pertama, dampak negatif berputus asa apa? Merugikan diri sendiri karena membuang waktu, energi, dan potensi yang dimiliki. Ya, merugikan diri sendiri karena membuang waktu, energi, dan potensi yang dimiliki. Karena dia tadi berhenti berjuang, menyerah. Maka dengan berhenti berjuang akan membuang-buang waktu, energi, dan potensi yang dimiliki. Walaupun sebenarnya ada potensi, tapi tidak digunakannya, gitu, karena dia telah berputus asa. Kemudian yang kedua, ada lagi yang negatifnya. Tolong bacakan yuk. Susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat. Ya, karena tidak berani berbuat, karena berputus asa tadi, maka susah mencapai kemajuan atau cita-cita. Jika tidak berusaha, tidak berjuang, tidak bekerja keras, bagaimana dia dapat mencapai kemajuan atau mencapai cita-citanya? Apakah bisa? Tidak, maka harus tetap berjuang, bekerja keras, tidak mudah berputus asa. Ya, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Apa sudah paham? Sudah paham? Alhamdulillah. Oke, jadi karena kalian tadi sudah paham, kali ini kita akan mengadakan kuis atau jawab secara cepat dan tepat. Siapa yang bisa menjawab secara cepat dan tepat, maka dia yang menang, dan yang menang akan mendapatkan hadiah. Apa hadiahnya? Mau hadiah? Mau Mau apa hadiahnya? sepeda
Anania dan putus asa merupakan akhlak tercela yang harus kita hindari. Apakah benar atau tidak? Benar. Benar. Jadi Anania atau putus asa adalah akhlak tercela yang harus dihindari. Rahimah tadi yang satu kan Bu? Satu. Ya, satu. Satu. Jadi yang kedua, pertanyaan kedua, ini jawabnya setuju atau tidak setuju. Jawab dengan cepat. Jadi, apabila ada teman saya yang kesusahan, maka saya tidak akan membantunya. Setuju apa tidak? Tidak, Bu. Tidak setuju. Jadi, apabila ada teman yang kesusahan, maka harus dibantu. Jangan sampai kita berperilaku tercela tadi yang disebut dengan egois atau mementingkan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Jadi di situ sama jawabannya satu-satu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jawab setuju atau tidak setuju lagi. Apabila saya gagal mengikuti ujian, maka saya harus terus berjuang. Setuju. Iya, setuju, benar. Jadi harus terus berjuang, jangan berputus Asa. asa. Ya, jadi ada dua pertanyaan lagi. Memutus tali persaudaraan, menimbulkan kekecewaan, dan sulit meraih ketentraman hidup merupakan dampak negatif dari Anania, Bu. iya, dampak negatif dari Anania. Nah, poinnya sama ada dua-dua ini babak penentuan. Jadi merugikan diri sendiri karena telah membuang waktu, energi, dan potensi. Kemudian dijauhi dalam hubungan pergaulan atau pertemanan dan merusak hubungan persaudaraan merupakan dampak negatif dari sudah disimak tadi pertanyaannya apa? Ulangi, Bu. Ulangi, oke. Jadi merugikan diri sendiri karena telah membuang waktu, energi, dan potensi, memutuskan hubungan persaudaraan, dijauhi dalam pergaulan, dan sulit mendapat ketentraman hidup merupakan dampak negatif dari satu, dua. Ya, masakan dampak negatif dari Anania dan putus asa. iya, Anania dan putus asa, karena tadi itu dampak negatifnya digabung dua. Jadi merupakan dampak negatif Anania dan putus asa. Jadi pemenangnya di sini adalah Rahimah. Oke, tepuk tangan semuanya untuk Rahimah. Dan selamat untuk kalian semua karena telah ikut belajar hari ini dengan banyak berpartisipasi dan semangat. Ya, terima kasih semuanya. Ya, sampai di sini ada lagi yang ingin ditanyakan? Dadah. Tidak ada. Oke, kita ambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Tentang kita belajar hari ini tentang Anania dan putus asa. iya, tentang Anania dan putus asa. Kemudian Anania berarti Egois. atau mementingkan diri sendiri, dan putus asa berarti Tidak mampu meraih harapan. apa yuk? Tidak mampu meraih harapan, Bu. Iya, tidak mampu meraih harapan atau merasa Gagal. gagal dan tidak berjuang lagi. Kemudian ada dalilnya yang menunjukkan pelarangan terhadap perilaku tercela tersebut. Dalil tentang Anania ada pada Quran surah Luqman ayat 18. Quran surah Luqman ayat 18. Dan dalil tentang larangan berputus asa terdapat pada Quran surah Yusuf ayat 87. iya, betul. Jadi ada lagi dampak negatif dari Anania. Merusak hubungan persaudaraan, menimbulkan dan Kekecewaan. memutuskan, dijauhi dalam Pergaulan. dan sulit mencapai. Ketentraman hidup. Iya, kemudian dampak negatif dari putus asa. Tadi
menjawab soal halaman 87. Silahkan ditunggu pada pertemuan selanjutnya. Jadi pada pertemuan selanjutnya kita mengumpul tugas dan membahas materi selanjutnya masih tentang akhlak tercela. Ya, Iya, Bu.